2, 3. Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Isim artinya kata benda atau sifat. Fiil artinya kerja. Huruf artinya sambung atau depan. Ciri kalimat isim: 1 ada lam di depan, 2 tanwin di belakang, 3 waw ba ta lafaz Allah di depan. Terus ada ma mimu, depannya 3 huruf. Kemudian huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam. Kemudian fiil cirinya 1 ada qad atau lakon di depan, ucapin sama-sama. Terus kemudian kedua ada saufa atau sin di depan, kemudian ada anita di depan, terus ada ta tanis. Ya, kemudian huruf alif, ba, ta, mi atau huruf min, ila, an ya. Nah, ini harus dipahami, coba diingetin dulu, tidak boleh pegang pulpen, pegang buku nggak usah, perhatiin aja ke depan dulu ya. Ya, jadi untuk kalimat dipahami dulu, karena setelah kalimat ini, kalau ini belum paham, nanti berlanjut ke berikutnya akan kesulitan. Silakan ya. Kalau tadi ini belum paham, maka dilanjutkannya akan kesulitan. Maka pahami dulu ininya. Maka sering diulang-ulang. Nah, sekarang berikutnya isim. Isim ini tadi ditentukannya dengan arti dan dengan ciri. Artinya kata apa? Benda atau sifat. Kemudian cirinya tadi udah. Nah, sekarang kata benda atau kata sifat. Benda apa? Misalkan kursiun. Benda apa sifat? Benda. Berarti isim bukan? Isim. Kemudian tawilun tinggi, sifat ya. Ini benda. Ini benda. Misalkan babun, benda bukan? Babun benda bukan, pintu ya. Kursiun, benda bukan? Ya, misalkan kitabun, benda bukan? Kitabun, benda bukan? Nah, ini fi'il bukan? Nah, bagus. Isim apa fi'il? Isim. Berarti kenapa isim? Karena menunjukkan kepada benda. Nah, sekarang tawilun ya, tinggi, jamilun, cantik, aswadun, hitam. Ya. Bahasa ditulis lah. Misalkan jamilun, tawilun, tinggi, cantik. Nah, ini apa? Kalimat apa? Tawilun. Sifat. Berarti kalau sifat apa kalimat? Isim. Kalau sifat kalimat? Isim. Jadi kalau kata benda dan sifat, maka itu kalimat isim. Di mana-mana di mana-mana ketemu dengan kata benda atau kata sifat, maka sebutkan saja, tidak usah ragu, kalimat isim. Paham ya? Jadi ini dinilainya, kita tahu kok itu isim. Kenapa? Karena 1, dia menunjukkan, artinya dia menunjukkan kepada kata benda atau sifat. Kita tahu kalimat itu isim, gak usah pegang pulpen, gak usah pegang buku, perhatiin ke depan. Kita tahu bahwa ini kalimat isim karena kata menunjukkan kata benda atau kata sifat. Yang kedua, kita cek. Ini kalau kita nggak tahu artinya, ini misalkan kita nggak tahu artinya, ya. Kita nggak tahu artinya karena kita belum bisa buka kamus, misalkan. Maka ciri yang kedua, ada beberapa ciri isim. Kita cek dulu. Kursiun, ciri isimnya apa? Benda. Ya, misalkan kita tidak tahu itu artinya benda. Ciri isimnya apa? Di antara ciri isim yang ini, ada ciri isim di sini apa kalimat ini? Tanwin, doma, ya.
Nah, ini ciri kalimat isimnya, ya. Misalkan ini contohnya jangan unmul, misalkan masjidan. Ya. Jadi yang kedua adalah ini kenapa disebut isim, karena ada tanwin. Karena tanwin merupakan ciri isim. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi kalau ada setiap kalimat dengan tanwin, maka itu ciri kalimat isim. Berarti itu kalau ada artinya dia berarti sifat atau benda. Masjidun itu benda. Kitabun itu benda. Maka cirinya adalah dengan tanwin. Paham sampai sini? Fokus ya. Paham. Nah, kemudian Pak, kalau tidak ada tanwin gimana? Antara tanwin dengan alif lam ini tidak pernah menyatu. Tidak seperti Romeo and Juliet, tidak. Jadi tidak pernah menyatu. Jadi seperti minyak dengan air. Tidak pernah menyatu antara alif lam dengan tanwin, ya. Jadi kalau ada alif lam maka tanwinnya tidak ada, ya. Nah, contoh kalau misalkan misalkan masjidun lah, atau kitabun nggak apa-apa. Contohnya misalkan kitabun. Nah, kalau ini dia tanwinnya ciri isimnya dengan tanwin, tapi kalau ada alif lam maka kitab, ya. Kitabu atau kitabun. Nah, paham nggak? Maka kalau dia ada alif lam, maka tanwinnya tidak ada tanwin. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi setiap ada tanwin, fathah, kasroh, domah, maka kalau misalkan itu cirinya isim, maka kalau ada alif lam, maka belakangnya tidak boleh tanwin. Ini kaidahnya, ya. Paham ya? Ada dalam kalimat Arab misalkan ada tulisan alif lam, belakangnya tanwin. Itu tidak mungkin, ya. Paham nggak? Itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau kita nyebutin al-masjidan itu salah, ya. Al-musliman salah, ya. Ya, jadi pakai al, misalkan al cengkongan gitu, atau al geisean gitu, tidak. Tapi tetap, ya. Paham nggak? Paham? Alhamdulillah. Kalau ini sudah paham, alif lam, ciri yang berikutnya ini isim, Pak. Kenapa? Karena menunjukkan kepada benda atau kepada ini ciri isim, Pak. Kenapa? Karena ada tanwin. Ini ciri isim, Pak. Karena ada tanwin. Kemudian ini juga ciri isim karena ada alif lam. Paham ya? Paham? Nah. Kemudian yang berikutnya ini sudah paham. Kalau antara alif lam dan tanwin. Coba kalau Ustadz kasih contoh kitabun jadi al-kitab. Kursiun jadi al-kursiyu. Ya, tidak pakai tanwin. Kemudian babun jadi al-babu, tidak jadi babu, tidak jadi tanwin. Kemudian sifat misalkan sifat. Tadinya misalkan masjidun jadi al-masjidu. Kemudian kalau misalkan tawilun jadi al-tawilu, ya. Jadi tidak pakai tanwin. Misalkan apalagi sini, ya, kitabun. Jamilun jadi al-jamilu, tidak boleh kasih tanwin. Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, perubahan dari
isim itu ternyata ada tanwin atau ada alif lam. Dan tanwin sama alif lam tidak pernah bersatu, tidak pernah bergabung. Kemudian yang kedua kan alif lam sama tanwin sudah ya. Ini sudah berarti ya, paham ya? Ini depan sama ini di belakang, paham ya? Tanwinnya di belakang, jadi tidak misalkan kursiun, kan kursi tidak, tapi di belakang. Tanwinnya di belakang, paham ya? Ini dua cirinya sudah paham. Di depannya sama di belakangnya sudah paham. Sekarang lari ke huruf sumpah. Wallahi billahi taullahi. Jadi setiap lafaz Allah dengan wawunya domah wallahi belakangnya kasroh, maka itu jadi huruf sumpah. Sumpahnya itu kalau di kasroh wallahi billahi taullahi, maka itu jadi sumpah demi Allah. Maka itu jadi sumpah wallahi demi Allah. Tapi kalau kamu berani bersumpah nggak? Berani. Apa? Wallahu. Tidak jadi sumpah. Artinya dan Allah. Ya paham ya? Paham? Benar paham? Alhamdulillah. Jadi kalau depannya domah atau depannya patah, ya maka itu tidak jadi sumpah. Wallahu. Itu tidak jadi sumpah. Sumpahnya itu kalau dikas wallahi billahi taullahi, maka itu dikasroh menjadi huruf paham ya? Paham? Wallahi. Nah, kalau berani bersumpah berani wallahi. Tapi jangan nyebutnya wallahu dan Allah. Wawunya itu jadi dan. Kemudian yang berikutnya mamimu. Nah, contohnya mamimu ini depannya tiga huruf. Contohnya sajadah. Sajadah itu sujud. Sajadah itu berapa huruf? Sin, jim, dal. Berapa huruf? 3 huruf. Kemudian nasoro berapa huruf? 3 huruf. Terus doroba berapa huruf? 3. Nah, ini yang disebut dengan 3 huruf. Sekarang kasih mamimu. Ya, kasih mamimu. Kasih ma. Jadi bunyinya nanti masjidun. Apa? Masjidun. Nah, ini jadi masjidun. Kasih mim. Depannya patah. Jadi masjidun. Ya. Nah, ini yang disebut 3 hurufnya ditambahin mim. Misalkan satoro, pinggir. Satoro itu artinya garis. Satoro itu pinggir. Ini sajadah jadi sajadah jadi apa? Kasih mim jadi apa? Jadi apa? Ini mimnya hurufnya jadi melebur, paham ya? Sajadah sujud, mimnya jadi masjidun, artinya tempat sujud. Ya, perhatikan ya. Masjidun artinya tempat sujud. Paham ya? Paham? Terus satoro pinggir. Satoro itu artinya pinggir. Tapi kasih mim. Ya, mistorun artinya alat. Ya, alat untuk mengukur garis pinggir atau penggaris. Mistorun itu artinya alat untuk mengukur garis pinggir. Jadi artinya penggaris. Mistorun. Nah, mimnya ini artinya sebagai tempat. Mimnya itu sebagai tempat. Sholat musola, sajadah masjidun, satoro mistorun. Jadi tempat. Darosa belajar. Jadi madrasatun. Jadi tempat belajar. Paham ya? Mimnya itu jadi tempat. Mimnya jadi tempat. Sudah selesai jam?
Belum kan? Hah? Barang-barang kita ucapin dulu biar paham. Sebelum ditulis biar paham. Satu kalimat terbagi satu isim, dua tiga huruf. Isim artinya kata benda atau kata sifat. Fi'il artinya kata kerja. Huruf artinya sambung atau kata depan. Ciri kalimat isim: satu, ada alif lam di depan, tanwin di belakang, huruf wawu ba ta depannya lafaz Allah dengan kasroh. Kemudian ada mamimu ada di depan 3 huruf. Kemudian dengan huruf jar, min, ila dan yang lainnya. Kemudian ciri fi'il: satu, qad atau laqad di depan. Kemudian sin dan saufa di depan. Kemudian ada anita di depan, ada tak tanis. Kalau huruf alif, ba, ta dan yang lainnya. Dan kemudian contoh isim. Isim itu artinya kata benda atau kata sifat. Nah, contohnya kata kitabun itu ciri apa? Isim. Isim. Kenapa? Karena artinya Nah, kalau kita tidak tahu artinya berarti ada cirinya. Jadi sama, Bu.